Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilatul Jannah dari kelas TDIG 2 dengan NIM 2211600024. Baiklah, di sini saya akan memaparkan pemahaman saya mengenai mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan secara fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kemudian, yang kedua, kasus jika terjadi bencana, gempa bumi atau tsunami, apa yang hendak dilakukan ketika ada orang tua saya di dalam kamar dan saya yang berusia 12 tahun berada di kamar sebelah. Pertanyaannya, siapa yang duluan saya selamatkan? Baiklah, di usia yang 12 tahun yang tercukup masih terbilang muda, pertama-tama saya akan menyelamatkan diri saya terlebih dahulu, lalu meminta bantuan kepada orang-orang sekitar untuk membantu orang tua saya yang ada di dalam rumah, dikarenakan saya sendiri belum bisa menyelamatkan orang tua saya. Selain itu, nomor 3, saya akan memberikan contoh bentuk kearifan lokal yang ada di Kota Palu yang berkaitan dengan mitigasi bencana dan kebencanaan, yaitu Festival Palu Namoni. Festival Palu Namoni menjadi cibiran masyarakat pasca bencana gempa dan tsunami, menyapu Kota Palu dan sejumlah kawasan lainnya di Sulawesi Tengah. Sejumlah korban gempa menyuarakan kekecewaannya terhadap ritual Balia yang dihadirkan dalam festival tersebut. Warga menganggap salah satu adat suku Kaili itu sebagai penyebab terjadinya gempa di Palu. Beberapa di antara mereka menganggap ritual Balia sebagai musyrik. Pada tahun 2016, selanjutnya terjadi gempa di daerah Bora dan Sigi Biromaru. Kemudian lanjut pada tahun 2017 terjadi angin kencang dan hujan deras di Talise. Sedangkan pada 2018 terjadi gempa dan tsunami yang melanda 3 wilayah. Ritual Balia sendiri biasanya dilakukan oleh masyarakat adat yang percaya api dapat mengusir penyakit. Tercatat ada 10 ritual yang harus dilakukan dalam prosesi Balia, yang terdiri dari ritual Pompura atau Tala Balaa, ritual adat Enje Daa, ritual Tampilangi Ulu Jadi, Pompura Funja, ritual Manufafiata, ritual adat Jinja, Balia Topoledo, Funjan Tanah, ritual Tampilangi, dan Nora Binanggap. Berbagai ritual tersebut dapat memakan waktu hingga 7 hari 7 malam tergantung tingkat keparahan penyakit yang ingin diobati. Tarian khas Balia juga harus terus dilakukan menemani orang yang sakit yang diusung hingga acara puncak penyembelihan hewan kurban. Hewan kurban tersebut adalah simbol harapan kesungguhan atas kesembuhan. Kemudian, letak geografis Indonesia. Kekuatan Ikatan Ahli Geologi Indonesia Sukamandaru Prihatmoko menjelaskan bahwa gempa yang mengguncang Donggala, Sulawesi Tengah terkait dengan patahan atau sesar Palu Koro. Patahan atau sesar Palu Koro itu membelah dari Kota Palu ke selatan maupun ke utara. Sesar Palu Koro adalah patahan yang arahnya hampir ke utara bagian barat dan ke arah selatan. Patahan ini membelah Kota Palu. Patahan yang memanjang ke utara itu menyusur pantai dan kemudian masuk ke laut. Sementara patahan yang ke arah selatan membelah Pulau Sulawesi, kemudian belok ke timur ke arah Sesar Matano. Posisi Indonesia sendiri dari sisi letak geografis bak mendapatkan bonus. Pasalnya Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik yang besar, yakni lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Pertemuan lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia mempengaruhi Indonesia bagian barat. Subduksi keduanya akan menyebabkan terbentuknya deretan gunung berapi di Pulau Sumatera, Jawa, Bali, dan Lombok. Sementara di bagian timur, kedua lempeng ini bertemu dengan lempeng Pasifik. Teori mengatakan pergerakan lempeng tektonik inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya gempa dan tsunami. Tak heran mengapa Indonesia langganan mengalami rangkaian bencana alam. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.